Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC tampilan keren sekali berwarna hitam biru cian seperti contoh yang ada di sini. Dan juga tipenya dia tuh aquarium dari segi casingnya dan sangat keren sih untuk tampilannya. Dan juga di sini saya tuh menggunakan Core i3 Gen 12 12100F dan juga RTX 2060 second ya, bukan baru karena tidak ada boxnya yang ada di sini. Dan juga di sini part-partnya baru-baru semua kecuali dari segi GPU-nya. Ya itu sih supaya lebih menghemat budget. Kurang lebihnya seperti itu, dan di sini saya tuh menggunakan PC di harga 8.150.000. Sangat worth it sekali sih. Meskipun GPU ya itu second nggak masalah juga. Dengan tampilan sangat menarik sekali seperti contoh yang ada di sini. Untuk gaming dan juga editing maupun live streaming tipis-tipis. Kurang lebihnya seperti itu, dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojok kanan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama. Di sini saya tuh menggunakan Core i3 Gen 12 12100F 4 core 8 thread, udah lebih dari cukup dan juga kencang lah di harga terjangkau di 1.420.000. Naik sedikit tapi nggak masalah. Untuk yang ini untuk gaming udah lebih dari cukup di Core i3 Gen 12 yang paling rekomend lah untuk saat ini. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan Mobo MSI Pro H610 MB DDR4 di harga 1.230.000. Ini juga terjangkau, dan apalagi ini sangat rekomend sih untuk pemula yang dimana ada debug LED-nya. Kalau ada kerusakan pasti kelihatan lah. Dan juga ini mereknya MSI, ini bagus, garansinya juga panjang. Udah saya tancapkan di bagian dalam sini berwarna hitam sesuai temanya, hitam dan juga biru supaya terlihat cakep. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM Kiyo Stygian 2x8GB 16GB di kecepatan 3200 di harga 530.000 untuk RAM-nya. Udah saya tancapkan di bagian dalam sini yang berwarna putih ya, supaya lebih menyerupai lah dari segi warna putih RAM-nya dengan fan biru cian supaya lebih menarik sih. Meskipun mau diganti warna hitam maupun yang putih sama-sama cocok, tapi kalau yang ini berwarna putih terlihat cukup bagus untuk RAM-nya di harga terjangkau. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan ini SSD NVMe dari Digital Alliance DA Drive Pro 512GB. Udah saya tancapkan di bagian bawah CPU cooler kalau nggak salah, yang di bagian tersebut dia udah heatsinknya supaya lebih dingin di harga 430.000 untuk ini ya, worth it sih. Dan apalagi udah ada heatsink tambahan supaya lebih dingin untuk suhunya. Lihat aja nanti di akhir video dari segi suhu NVMe yang ada di sini, pastinya di bawah 40 derajat, apalagi ini NVMe. Dan juga tambahan saya tuh menambahkan storage di 512GB SSD. Ini requestan dari usernya, dia tuh pengen menyimpan game dan juga aplikasi di SSD yang ada di sini, udah cukup lah. Main game bakal cepat sih dari segi bootingnya. Ini 512GB di harga 400.000. Ini adalah Hiksemi Wave yang SATA 3. Udah saya tancapkan di bagian belakang sini, nggak kelihatan ya karena storage-nya di bagian belakang sini supaya lebih rapi tampilannya ya. Lumayan sih SSD NVMe dan juga SSD tidak memakai hard disk. Dan lanjut saya tuh menggunakan RTX 2060 6GB yang ada di sini, mereknya dari Gainward di harga 2.250.000. Dia tuh dual fan, membutuhkan 8 pin power dan terbilang rekomend lah di harga 2 jutaan, 2.250.000. Kalau mencari yang baru untuk sekarang paling dapatnya di GTX 1650, dan apalagi dari segi performanya sangat jauh sekali RTX dan juga GTX 1650. Jadi lebih worth it yang second ya, meskipun ada resikonya, tidak ada garansi, tapi ya nggak masalah sih. Ya dimana saya tes dia tuh aman-aman aja untuk GPU-nya. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan ini CPU cooler dari ID Cooling SE214XT yang ada di sini. Dia tuh berwarna hitam, tapi fan-nya saya ganti seperti sama fan casingnya yang berwarna biru cian. Tapi dari segi suhunya tetap masih aman sih. Lihat aja nanti di akhir video dari segi suhunya apakah panas atau tidak kalau fan-nya diganti. Dan di sini dia memiliki 4 pipa dan juga sangat cakep sekali sih, berwarna hitam di bagian headsnya sini dan bagus sih di harga 250.000 untuk ini ID coolingnya. Dan selanjutnya saya menggunakan ini power supply Deepcool PK550D yang di harga 720.000 untuk mengangkat RTX 2060 dan juga Core i3 Gen 12 ya, udah lebih dari cukup lah karena full loadnya kalau nggak salah tersebut tidak sampai di 300 watt. Tapi lihat aja nanti di akhir video dari segi wattnya apakah boros atau tidak. Tapi kalau aku pribadi masih aman dari segi wattnya, apalagi di full load di bermain game. Dan selanjutnya saya menggunakan ini casing dari Phenom RX Continental S7 yang dimana tersebut yaitu tipenya aquarium dan juga ATX dari segi casing yang ada di sini sangat bagus banget.
kalau aku pribadi ya, daripada di casing-casing yang lainnya. Dan apalagi di harga terjangkau, cuma di 600 ribuan, harganya di pojok bawah situ ya. Ini yang berwarna hitam, ada dua tipe warna sih, hitam dan juga putih. Dan sangat longgar sekali, masih bisa dikasih action figure di bagian pojok sini. Seperti contoh ini ya, ada A-nya, dikasih sini masih bisa. Ya sangat menarik sih. Masih bisa dikasih action figure, apalagi yang 30 cm ke atas masih bisa. Kurang lebihnya seperti itu. Dan yang terakhir saya menambahkan fan RX7 yang ada di sini, dia itu ada 7. Di bagian samping depan ini ada 3, atas ada 3, di bagian belakang ada 1. Satuannya 35.000. Dan total fan-nya tersebut di harga 250.000 atau 240 lah. Harganya di pojok situ ya. Jadi mana 7 fan untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus dan juga sangat cakep sekali, dia itu full fan. Meskipun di bagian bawah sini juga masih bisa dikasih fan, tapi saya lebih baik dikasih ini aja udah lebih dari cukup. Dengan tampilan sangat cakep sekali berwarna hitam biru cian seperti contoh yang ada di sini. Cuma di harga 8 jutaan, 8.150.000 untuk part-part yang ada di sini. Apakah worth it atau tidak? Lihat aja habis ini dari segi pengujiannya. Kurang lebihnya seperti itu, nggak usah berlama-lama. Lanjut ke reviewnya. Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows menggunakan NVMe DA Drive Pro. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan di 12 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya NVMe di 15 detik, tapi kalau yang ini di bawahnya terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya. Yang pertama dari segi DA Drive Pro, dia tuh 100% semua dari segi kesehatan serta performanya, dan juga notnya dia tuh perfect. Serta suhunya di 39 derajat terbilang ini dingin, menggunakan heatsink bawaan, masih mendapatkan di bawah 40 derajat. Dan lanjut ke SSD-nya, dari Hikvision Wave, dia itu juga sama 100% semua, dan juga notnya dia itu perfect. Serta suhunya di 29 derajat terbilang ini dingin, di bawah 30 derajat untuk suhu SSD. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi NVMe DA Drive Pro. Untuk membacanya mendapatkan di 1917 dan juga menulisnya di 1572. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website, yaitu up-to-nya 2130/1720. Dan kalau kita bandingkan, dia itu kurang semua dari segi membaca maupun menulisnya. Tapi nggak masalah sih untuk yang ini, karena dia itu up to dan hampir mendekati. Lanjut ke HW monitor, yang dimana saya itu menggunakan CPU Cooler IT Cooling SE214XT untuk mendinginkan Core i3 ke-12. Untuk minimalnya mendapatkan di 34 derajat, serta maksimalnya di 62 derajat. Untuk minimalnya cuma diam aja titik tapi tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah 34 derajat terbilang ini dingin. Dan apalagi maksimalnya saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut dan yang mentok paling tinggi di 60-an kecil terbilang ini dingin juga. Jadi aman lah menggunakan IT Cooling SE214XT. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan Very High mendapatkan di 170 fps. Terbilang ini sangat lancar sekali. Di settingan rata kanan mendapatkan di atas 150 fps. Dan apalagi di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini. Lanjut ke RDR2. Settingan 1080p dan juga settingan High mendapatkan di 78 fps. Ini pun terbilang aman, masih mendapatkan di atas 60 fps di settingan High. Dan pastinya cocoknya ini dari segi settingannya. Terbilang ini lancar. Lanjut ke Need for Speed Heat. Settingan 1080p dan juga settingan High mendapatkan di 78 fps juga. Ini pun juga masih lancar, masih mendapatkan di atas 60 fps. Dan kalau misal pengen lebih, silahkan ke settingan normal atau medium lah.
supaya bisa mendapatkan di atas 100 fps. Lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan ultra mendapatkan di 84 fps. Ini pun juga masih aman. Di settingan rata kanan mendapatkan di atas 60 fps di game Far Cry 6. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan ultra dia mendapatkan di 98 fps. Ini pun juga masih aman. Di rata kanan mendapatkan hampir di 100 fps. Terbilang ini lancar jaya lah di gamenya Shadow of the Tomb Raider. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 174 fps. Ini pun juga pastinya aman lah. Gamenya terbilang ringan, bisa mendapatkan di atas 150 fps di settingan rata kanan. Lanjut ke Blender, menggunakan project BMW, dan dia mendapatkan di 34 detik, menggunakan Core i3 Gen 12, 12100F, dan juga RTX 2060. Lanjut ke dayanya, untuk yang ini minimal yang mendapatkan di 60 watt, dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, yaitu paling bawah di 60 watt terbilang ini irit, atau bisa dibilang standar irit lah untuk ini. Dan kalau maksimalnya dia itu mendapatkan di 281 watt. Dalam posisi ini saya tes di gaming dan dia mentok paling tinggi di 281 watt. Dan terbilang ya masih sahabat PLN lah. Meskipun belum parah-parah banget di atas 300 watt, ini masih terbilang aman. Ya wajar sih menggunakan RTX 2060. Dengan performa kencang, tapi wattnya cukup besar. Dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 8 jutaan, 8.150.000, apakah ini worth it atau tidak? Terbilang ini masih worth it. Dan apalagi dalam tanda kurung menggunakan Vega second ya, bukan baru. Dan juga dari segi tampilannya sangat cakep sekali, berwarna hitam biru cian. Dengan tampilan elegan seperti contoh yang ada di sini. Terbilang keren dan juga part-partnya tersebut ada yang biasa, ada yang bagus. Tapi cukuplah di harga 8 jutaan lebih sedikit untuk yang ini. Yang dimana untuk gaming, live streaming ringan, dan apalagi editing udah lebih dari cukup menggunakan komponen-komponen yang ada di sini. Kurang lebih yang seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja kalau kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua. Menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga RTX 2060 second dengan tampilan sangat keren sekali. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai review part PC dan juga rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.